Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak saudara sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran bersama saya Ustaz Herman dalam pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 6. Kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita senantiasa kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, telah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa memberikan banyak kontribusi terhadap kehidupan Anda, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, bagi Anda yang sudah punya buku tema 3, silakan buka bukunya pada halaman 109 ya. Nah, pada halaman 109, aneka wujud benda sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, benda yang beraneka ragam itu benda yang diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah Anda sekalian membayangkan jika wujud benda itu hanya satu? Jadi wujud benda hanya satu. Apa yang akan terjadi kira-kira? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Nah, kita akan melengkapi bagan pada halaman 109. Nah, sebelum kita melengkapinya, bagaimana kira-kira seandainya benda di muka bumi ini wujudnya hanya satu? Misalnya, Allah menciptakan hanya benda padat, tidak ada benda gas dan benda cair misalnya. Kalau tidak ada benda gas atau udara misalnya, tentu manusia tidak akan bisa bernapas. Kalau misalnya Allah tidak menciptakan benda cair misalnya, bagaimana dengan kalau kita membutuhkan minum? Apakah kita harus minum benda padat? Kan sangat tidak mungkin ya. Atau misalnya kita bernapas, kita menghirup tanah, kan tidak mungkin ya. Jadi Allah menciptakan beraneka ragam berbagai jenis benda dengan wujudnya yang secara umum 3. Itu merupakan suatu anugerah bagi kita semua. Makanya kita harus pandai-pandai kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, silakan lanjut. Kita akan melengkapi bagan pada halaman 109. Nah, benda ya, berdasarkan wujudnya, benda itu terdiri atas 3 secara umum, yaitu padat, cair, dan gas. Sementara sifat-sifatnya untuk benda padat adalah, sifat benda padat pertama itu bentuknya tetap dan bisa dipegang. Sementara contohnya benda padat misalnya meja, kursi, buku, dan bola. Dan masih banyak contoh benda padat yang lain, misalnya batu, rumah, galon, TV misalnya, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kedua adalah benda cair. Benda cair sifatnya, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya maksudnya ya. Bisa dipegang. Contohnya misalnya air, sirup, minyak goreng, oli, bensin, dan benda-benda cair yang lain gitu. Dan wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, mirip dengan benda cair, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, dan dia tentu tidak bisa dipegang. Adakah Anda yang pernah memegang udara? Ya, tentu tidak ada ya. Benda gas itu udara, asap, oksigen ya, yang kita hirup. Gas dalam balon misalnya. Ya, dan itu jenis-jenis benda
gas. Ya, saya yakin Anda sudah tahu ya, karena sebelumnya telah beberapa kali kami ulang tentang wujud benda dan sifat-sifatnya serta contoh-contohnya. Baik. Nah, selanjutnya pada halaman 110 ada sebuah tabel pengamatan. Jadi di sini saya sudah isi ada nama-nama benda, bahan pembentuk, wujud benda serta fungsi benda. Nanti Anda bisa mencari 5 jenis benda yang lain dan dituliskan seperti ini. Contoh misalnya, nomor 1, nama benda buku, bahan pembentuk tentunya kertas, ya. Wujudnya benda padat, dan fungsinya adalah untuk dibaca, untuk dipakai menulis dan menggambar dan lain-lain. Contoh yang kedua, nama bendanya air, bahan pembentuknya air juga, wujud benda cair, ya. Wujud bendanya cair. Yang terakhir, fungsi bendanya adalah untuk mandi, untuk minum, menyiram tanaman dan lain-lain. Yang ketiga, meja. Nama bendanya meja, bahan pembentuknya kayu dan wujud bendanya padat, digunakan untuk atau fungsi bendanya untuk meletakkan suatu benda dan untuk belajar. Nomor 4, 5 sampai dengan nomor 7 nanti Anda lanjutkan sendiri. Boleh dibuat dalam bentuk tabel, boleh juga dibuat dalam tidak dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Jadi tugasnya itu mengisi kolom, ya, atau mengamati benda-benda dan menuliskan bahan pembentuknya apa, wujud bendanya serta fungsi benda tersebut. Silakan dilanjutkan nanti di rumah atau tugasnya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat pada halaman 112 ada beberapa satuan massa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut berat, seperti kilogram atau disingkat dengan kg, gram atau biasa disingkat dengan g, dan ons. Ketiga satuan ini tentunya saling berhubungan gitu. Ya, pada gambar pertama itu gula 1 kilogram. Dia timbangannya ini timbangan ons, ya. Ada tulisan di tengah ini ons. Jadi gula 1 kilogram ini jarumnya menunjukkan 10, berarti 1 kilogram gula itu sama dengan 10 ons begitu. Sementara gambar yang kedua itu timbangannya dalam bentuk gram, sana 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sementara gambar ketiga itu juga dalam bentuk gram timbangannya. Sementara tepungnya 1 ons, berarti 1 ons sama dengan 100 gram. Kita akan lihat contoh soal di bawah pada halaman 112 nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya. Ya, gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons tentu, ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sementara gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram, ya. Dan gambar 3 itu menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram, ya. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Selanjutnya, jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram, ya. Dan yang ketiga, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Ya, insya Allah tidak terlalu sulit, ya. Jadi diingat-ingat ini karena biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tunggulah satuan berat yang tepat. Kira-kira bagaimana ini satuan beratnya? Apakah ons, ataukah gram, ataukah kilogram? Berat badan Udin adalah 30, kira-kira 30 gram atau 30 ons
atau 30 kilogram. Tentu kilogram ya, kalau berat badan orang ya. Ibu membeli telur seberat kira-kira berapa beratnya telur? Ya, kalau 1 gram juga terlalu kurang ya. Kemungkinannya 1, ya tentu 1 kilogram karena telurnya banyak ya, bukan 1 buah telur ya. Selanjutnya berat cincin ibu adalah 3 gram. Tentu tidak mungkin cincinnya ibu itu seberat 3 kilogram. Nanti ya tidak bisa dia bergerak tangannya itu atau setengah mati. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 kilo, mungkin terlalu banyak ya. Ya, jadi gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram tentunya. Kalau 250 kilo terlalu banyak juga mungkin ya, kecuali mungkin di pabrik kue. Selanjutnya ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. Kira-kira 100 kilo? Tidak mungkin 100 kilo. Kalau 100 gram, mungkin saja. Ya, jadi jawabannya adalah 100 gram untuk memasak tentunya. Nah, selanjutnya pada halaman 114. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, maksudnya cukup kaya ya. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ya, jadi kita harus tentunya mencontoh perilaku Lani yang telah hidup sederhana, sekalipun orang tuanya itu berada atau kaya, tetapi dia tidak banyak maunya. Jadi dia hidup sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan kebutuhannya. Tidak banyak meminta ini itu untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, selanjutnya kita akan jawab bersama pada mengelompokkan kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana pada halaman 114. Di sini ada berbagai jenis kata-kata mulai dari rendah hati sampai kata hemat. Kita akan kelompokkan kata-kata yang sesuai dengan hidup bersama. Yang pertama kita lihat rendah hati. Apakah hidup sederhana itu pasti orang memiliki sifat rendah hati? Ya, tentu. Kita akan lingkari kata rendah hati. Nah, seperti ini ya. Yang kedua, apakah hidup sederhana itu kita harus mubazir? Mubazir itu ya bisa dibilang boros, atau misalnya kita makan dan makanannya kita menyisakan banyak dan kita buang saja, seperti itu ya. Jadi tentu mubazir itu bukan termasuk dalam hidup yang sederhana. Yang kedua, pelit. Hidup sederhana itu bukan berarti kita harus pelit atau kikir ya. Jadi pelit itu bukan termasuk dalam hidup sederhana. Yang keempat, secukupnya. Ya, jadi hidup sederhana itu misalnya makan secukupnya saja. Tidak misalnya menyendok banyak daging ataupun ikan, ujung-ujungnya kita tidak habiskan. Jadi itu masuk masuk kata berlebih-lebihan begitu, atau bisa jadi mubazir. Jadi kita makan itu misalnya secukupnya saja, sesuai kebutuhan ya. Yang yang selanjutnya itu kata boros. Tentu boros ini bagaimana anak sekalian? Apakah masuk dalam kehidupan sederhana? Tentu tidak ya. Selanjutnya berlebih-lebihan. Nah, ini berlebih-lebihan ini mirip dengan kata boros dan mubazir. Ya, jadi berlebih-lebihan tidak masuk. Selanjutnya cermat. Nah, cermat ini maksudnya tahu mana yang dia butuhkan, mana yang dia tidak terlalu butuhkan, dan dia ingin penuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi cermat itu dalam memilih kebutuhan tentu masuk dalam kehidupan yang sederhana. Selanjutnya berbagi.
tentu kita juga harus berbagi kepada sesama, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi berbagi itu termasuk dalam hidup yang sederhana. Selanjutnya sombong. Nah, mentang-mentang kita kaya misalnya, terus kita sombong, kita menganggap orang lain itu rendah begitu. Karena misalnya dia tidak punya motor, karena kita punya motor atau mobil kita merendahkan dia. Nah, itu tidak boleh. Jadi, sombong ini bukan termasuk dalam hidup yang sederhana. Nah, selanjutnya hemat. Tentu orang yang hidup sederhana itu dia hemat. Hemat bukan berarti dia tidak membelanjakan uangnya sama sekali. Ntar dia kelaparan ataupun kehausan ya. Jadi hemat itu dia tahu mana yang dia butuhkan dan mana yang dia tidak butuhkan, yang kurang dia butuhkan begitu ya. Dia membelanjakan hartanya secukupnya aja, seperlunya gitu. Baik, kita lingkari juga hemat. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kata yang termasuk dalam hidup yang sederhana. Nah, saya kira itu materi pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya. Ya, tugasnya itu melanjutkan tadi apa yang saya telah isi pada halaman 110 ya. Jadi dilanjutkan nomor 4 sampai dengan nomor 7 ditambahkan sendiri nomornya ya. Jadi 5 nomor. Di klasifikasi atau dikelompokkan nama bendanya apa, bahan pembentuknya apa, wujud bendanya gimana, dan fungsi bendanya kira-kira apa. Ya, itu saja tugasnya. Untuk tugas tentang gram dan ons tadi yang berat-berat ataupun yang klasifikasi pengelompokan sifat-sifat hidup sederhana nanti mungkin akan muncul di soal ulangan harian atau penilaian harian, insya Allah mungkin beberapa hari ke depan kita akan ulangan harian. Ya, baik, cukup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.